Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan kuota haji 2024. Lalu bagaimana perjalanan kasusnya? Kami hadirkan rangkumannya untuk Anda. Dalam politik praktis, Yakut mengawali karirnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang pada 2004 melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Di 2005 ia menjadi Wakil Bupati Rembang, lalu melanggeng ke Senayan sebagai anggota DPR pada 2014, 2019, dan 2019-2024. Namun pada Desember 2020, Yakut dilantik menjadi Menteri Agama penggantikan Fahrul Razi. Selama menjabat, Yakut selalu menjadi sorotan publik, mulai dari surat edaran Menteri Agama tentang pengeras suara di masjid dan musola hingga dugaan korupsi kuota haji. KPK pertama kali mengonfirmasi kasus kuota haji 2024 pada Juni 2025. Sebelumnya KPK telah menerima banyak laporan dari masyarakat. Pada Agustus 2025, KPK memanggil Yakut untuk pemeriksaan pertama. Yakut diperiksa selama 5 jam. 3 hari berselang, KPK umumkan pencegahan Yakut ke luar negeri. Setelah melakukan pemeriksaan lebih dari 300 travel haji dan umroh, KPK menemukan adanya kerugian negara. Saat itu, Indonesia mendapatkan kuota 221.000 jamaah, lalu Arab Saudi menambahkan 20.000 lagi. Kuota tambahan tersebut seharusnya dibagi menjadi 92% reguler dan 8% haji khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Namun fakta di lapangan, kuota tersebut dibagi 50% haji reguler dan 50% haji khusus. 7 bulan setelah penyelidikan dan penyidikan, KPK tetapkan Yakut Kholil Qomas sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji pada 8 Januari 2026. Hingga kini penahanan belum dilakukan karena proses penyelidikan masih berjalan. Tim TV One mengabarkan. Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Kementerian Agama 2023-2024. KPK juga menetapkan tersangka lainnya, yaitu staf sus mantan Menteri Agama tersebut. Pertama, Saudara YCQ selaku ex-Menteri Agama, dan yang kedua Saudara IAA selaku staf sus Menteri Agama pada saat itu. Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara atau pasal 2 pasal 3, BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini. Terkait dengan kelanjutan penyidikannya, nanti kami akan update karena memang penyidik masih terus melakukan pemeriksaan dan juga penyitaan terhadap barang bukti yang dibutuhkan, termasuk dari para PIHK atau Biro Travel penyelenggara ibadah haji, sebagai salah satu upaya juga untuk optimalisasi aset recovery. Sehingga ketika nanti sudah ditetapkan nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari perkara ini, kemudian KPK juga bisa memulihkannya secara optimal. Ya, lalu bagaimana perkembangan kasus dugaan korupsi kuota haji? Sudah ada rekan Sekar Wanda yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Selamat siang Sekar, apakah penahanan terhadap mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas ini sudah dilakukan oleh KPK? Selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Terkait penahanan dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas, hingga sampai saat ini masih belum ada informasi terbaru terkait kapan kemudian penahanan dari Yakut Kholil Qomas. Namun dikonfirmasi oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas ini telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 9 Januari 2025. Dalam kasus ini KPK juga menetapkan mantan staf khusus Menteri Agama yakni Isfah
Abidal Aziz atau yang biasa dikenal Gus Alex sebagai tersangka. Penetapan keduanya ini dilakukan berdasarkan bukti yang dimiliki oleh penyidik, termasuk dugaan adanya aliran dana dari penyelenggara haji khusus dan juga Biro Perjalanan ke Kementerian Agama. KPK menyidik dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota haji tambahan, di mana seharusnya sesuai ketentuan kuota haji ini dibagi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun dalam kasus ini diduga dibagi dalam sama rata, yakni 50/50. Dan dalam proses penyidikan, KPK juga telah melakukan pencegahan terhadap Yakut Kholil Qomas ke luar negeri dan juga terhadap sejumlah pihak yang diduga terkait dan juga termasuk para tersangka yang ada di dalam kasus ini. Saat ini KPK masih terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini serta menelusuri aliran dana yang terkait. Untuk besaran dari kerugian negara sendiri, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ini masih melakukan penghitungan. Namun berdasarkan estimasi KPK pada tahun 2025 lalu diketahui bahwa kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Sampai saat ini kondisi dari kediaman mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas ini masih dijaga ketat oleh petugas dan juga kami masih juga menunggu kemudian kapan penahanan dari tersangka mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas bersama juga dengan mantan staf khusus Menteri Agama yakni Gus Alex. Untuk sementara saya kembalikan ke Rendra di studio.